Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanihim wa innahum ilaihim ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Al-ayah. Jamaah keluarga besar Masjid Al-Mu'min rahimakallah. Saya tertarik dengan kata Masjid Al-Mu'min. Kalau disebut kata al itu menunjukkan totalitas, semuanya 100%. Kemudian dari kata al itu menunjukkan sesuatu yang sudah pasti, tidak ada pengertian yang lain, itu al. Sehingga kalau di sini disebut Masjid Al-Mu'min berarti pastilah gitu ya. Yang memakmurkan masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang mukmin, kan begitu. Dan insya Allah semuanya begitu. Gak ada orang munafik masuk sini gitu ya. Al-Mu'min semua gitu. Nah, seorang mukmin ya itu disebut oleh Allah banyak ciri-cirinya. Di antaranya Allah firmankan surah Al-Anfal itu, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang mukmin itu kalau disebut kata Allah, mendengar kata Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya. Artinya dia merespon dengan perhatian yang tinggi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, itu akan menambah-nambah imannya. Itu orang mukmin. Maka iman ini kan mengalami fluktuasi ya, kayak ekonomi ini. Kadang naik, kadang turun, kadang dat, kadang nyeng. Lah, saya nggak tahu banyak datnya apa banyak nyengnya kan itu. Tapi memang iman begitu ya, naik turun, ajrut-ajrutan begitu. Biasanya kesimpulannya sederhana. Iman itu dikatakan naik itu kalau taat. Jadi kalau kita mengisi ketaatan itu naik. Kayak di bulan Ramadan itu kan ya puasa, ya baca Al-Quran, ya berdoa, ya sedekah, ya taraweh, iktikaf. Nah, maka imannya naik. Yang kedua adalah tidak maksiat.
Itu menaikkan iman. Sebaliknya iman itu akan turun kalau manusia itu tidak taat atau melakukan maksiat, itu turun imannya. Nah, maka jangan sampai kita ini maksiat gitu, karena itu menurunkan iman. Menurunkan iman. Kalau kita ingin imannya naik terus, disebutkan di situ wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kalau diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an itu akan menambah-nambah imannya. Jadi resep untuk meningkatkan iman itu sering mendengar Al-Qur'an. Itu resepnya. Semakin sering mendengar Al-Qur'an dibaca, itu semakin kuat imannya, semakin tebal imannya. Maka ibu bapak kalau ingin imannya orang sak rumah itu baik, ya diusahakan di rumah itu sering membaca Al-Qur'an. Dan kalau membaca Al-Qur'an jangan pelan gitu. Ini kayak ilmu kebatinan kalau gitu ya. Keras. Bahkan Umar bin Khattab tuh keras banget gitu. Sampai ditanya, "Ya Umar, kamu kalau baca kok banter banget kenapa?" Kata Umar, "Saya ngusir setan," gitu ya. Jadi saking kerasnya gitu. Setan juga nggak seneng kalau Al-Qur'an dibaca gitu. Nggak seneng. Jadi maka ini saya lihat ini kan kita kajian Al-Qur'an ya. Ini saya lihat setan ya nggak datang gitu. Setan nggak suka orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kita ingin rumah kita ini diterangi, rumah kita itu tidak ada setannya, iman kita bertambah-tambah sak rumah, itu supaya banyak membaca Al-Qur'an. Itu zadathum imana, begitu menambah-nambah iman kita. Itu untuk meningkatkan iman. Jadi kalau baca Al-Qur'an di rumah itu sing banter gitu. Nah, membaca Al-Qur'an itu yang paling bagus itu waktu sholat. Ya. Nah, kita seringkali membaca Al-Qur'an itu ya nggak salah sih, habis subuh, habis maghrib gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi membaca itu di dalam sholat. Jadi waktu sholat malam itu, sholat tahajud itu enak itu. Jadi sholat itu sambil baca yang banyak gitu. Nabi Muhammad SAW itu kalau tahajud kadang-kadang surat Al-Baqarah habis. Ya, setelah selesai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali Imran habis. Setelah itu baca Al-Fatihah lagi, An-Nisa habis, kan begitu. Baru ruku. Jadi sholat itu sekaligus untuk ngelanyahke apalan gitu loh. Loh kok tahu yang dibaca Nabi Al-Baqarah, kok tahu yang dibaca Nabi setelah Al-Baqarah Ali Imran? Karena keras. Kalau tidak keras kan tidak ngerti. Iki maca apa wong umi kan gitu ya. Jadi kalau sahabat itu meriwayatkan Nabi membaca tahajud, membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca An-Nisa, karena dia mendengar gitu. Karena mendengar. Nah, jadi ibu bapak kalau bisa sholat malam itu diperdengarkan gitu. Bukan maksud riya, tidak. Ya, supaya rumah kita ini gaungnya itu adalah Al-Qur'an. Setan juga enggak kerasan. Syukur-syukur anak istri kita, kalau ini bapak ya, itu ikut bangun gitu. Kan ikut bangun. Wah, ini sudah tahajud gitu. Jadi gitu. Ini akan zadathum imana. Kita yang membaca imannya tambah, mereka yang mendengar imannya juga tambah. Sekarang kan banyak itu, anakku ki wis piye Pak yo. Judek aku wis ya. Kandan-kandanane angel, ben gampang sering didengerin Al-Qur'an. Nah, kita yang membaca Al-Qur'an. Begitu. Ya, ini ciri orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kalau mendengar kata Allah
bergetar hatinya. Kalau mendengar Al-Quran bertambah imannya. Sementara kalau tidak mukmin, ya, itu mendengar Al-Quran itu tambah benci dengan Islam. Jadi malah balik gitu. Sehingga paling benci, paling sengit kalau Al-Quran itu dibaca gitu. Nah, setan termasuk yang tidak mukmin. Maka setan itu paling tidak suka ada orang membaca Al-Quran. Jadi kalau pengen ngerti orang yang calon ahli neraka gampang. Pokoknya anggar diwacake Quran kok nesu iki wis iki jenah. Ya iki calon ahli neraka gitu. Wis mandek to Quran terus wis ketok ya wis gitu ya. Iki ahli neraka. Jadi benci. Jadi jangan sampai kita punya pikiran bahwa semua orang suka mendengar Al-Quran. Tidak. Yang suka mendengar Al-Quran hanya yang mukmin, yang mukmin. Ya, yang tidak mukmin nggak suka. Gitu. Nah, ini supaya kita paham. Nah, monggo kita lihat. Kira-kira kita termasuk yang suka apa tidak gitu ya. Oh, saya suka wong saya duduk di pengajian. Insya Allah itu namanya mukmin. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun Allah jelaskan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kata qad aflahal mu'minun itu sebetulnya pertama kali yang mengucap itu adalah Jannatul Aden, surga Aden. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan surga Jannatul Aden. Jadi surga itu sekarang sudah ada. Jadi surga sudah diciptakan. Ketika Allah menciptakan surga, dibuatlah surga itu oleh Allah sendiri. Jadi nggak pakai tukang gitu ya. Dengan kun fayakunnya Allah. Di mana batu bata bangunannya itu terbuat dari emas dan perak. Kemudian campurannya airnya itu dari kasturi. Allah Akbar ya. Betapa hebat dan indahnya. Kemudian taman itu dibuat oleh Allah yang mana mata manusia tidak pernah melihat sebelumnya. Ada suara. Jadi ada suara yang indah. Saya nggak tahu apakah musik atau apa. Yang jelas suara itu telinga manusia tidak pernah mendengar. Dan keindahan yang ada di dalamnya, hati manusia tak pernah terbetik sedikit pun. Jadi umpama kita ini di dunia ini bayang-bayang ke surga. Bayanganmu itu karo swarga kuwi saku kuwi renge gitu ya. Jek kurang adoh gitu. Jauh lebih indah daripada apa yang engkau bayangkan. Itulah surga. Maka ketika surga ini diciptakan Allah dengan begitu indah dan eloknya, yang begitu mewah lagi megah, wong lagi botone wis saka emas dan perak. Kamangka Masjid Al-Mukmin botone ini ditutup nganggo marmer wis kaya ngene apike gitu. Itu kayak kaya ngopo gitu ya. Belum lagi tamannya dengan keindahan tanamannya yang dibuat oleh Allah itu mentiung, digambarkan itu buahnya malah di bawah, akarnya di atas. Pikiran menungso malah gitu itu ya. Ya, ketika begitu indahnya terus Allah berfirman, wahai surga Aden, berbicaralah. Ya. Maka surga Aden pun kemudian bisa berbicara. Apa katanya? Qad aflahal mu'minun. Begitu kata Jannatul Aden. Sungguh beruntung orang yang mukmin.
insya Allah kita ada di dalamnya. Ya, itu ucapan Jannatul Adn. Qad aflahal mu'minun. Bejo banget sing mlebu kene gitu ya. Siapa? Orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang masuk ke sini hanya yang beriman dan tidak ada yang bakhil ketika dia hidup di dunia. Karena orang yang bakhil dilarang masuk Jannatul Adn dan tidak boleh berdampingan dengan diriku, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Mula ini bocoran ini. Jadi kalau pengen jadi penghuni Jannatul Adn ya harus jadi orang mukmin ya, orang bakhil, orang butil, kaya dene kacang ijo dikatroli, masya Allah ya. Wong nek butil kuwi aja nek kok nyumbang bangunan masjid, tuku bakso alek gitu, tuku dhewe dipangan-pangan dhewe gelok, masya Allah kata. Barang semangan piro regane misalnya 20.000 ya Allah 20.000 melek gitu ya, padahal ning kono eneng lho bakso 5.000 gitu ya gitu. Jadi dipangan dhewe gelo dhewe iki wonge ra teko iki ya, lagi stres mikirke bakso 20.000 tadi ya. Jadi orang mukmin itu wah ya nyumbang bangunan masjid ya toh, sampai puluhan juta bahkan ratusan juta pun tidak masalah. Tidak masalah karena itu investasi untuk Jannatul Adn dirinya sendiri. Begitu. Nah, setelah Allah ngendika begitu, para malaikat pun masuk ke dalam surga Adn dan malaikat-malaikat itu berkata, "Wahai surga Adn, kamu beruntung karena yang akan masuk ke sini adalah para raja-raja yang mulia." Begitu kata malaikat-malaikat. Ya Allah, insya Allah ini yang rawuh ini raja-raja yang mulia. Ya Allah, ini luar biasa. Maka masjid ini dikasih nama Al-Mu'min, ini benar. Dan saya terangkan ini supaya kita ngerti, oh mukmin itu maksudnya gitu. Iya, mukmin itu gitu. Dengar kata Allah getar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan kata Allah, getar. Orang kok Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah terus ngelirik tok. Ya mene wis adzan to ya ada gitu. Gitu. Terus malah sing adzan dilokke. Masjid paling kesusu sak dunia ya Al-Mu'min. Masyaallah, liyane durung adzan wis adzan dhewe. Wis ngono kancane nyaut. Lah sing adzan nganggur kok kuwi kok gitu kan. Malah donekke pengangguran barang. Ini jelas bukan mukmin. Ya, bukan mukmin. Jadi ketika mendengar kata Allah itu getar, mendengar Al-Quran tambah kuat imannya. Qad aflahal mu'minun. Nah, ciri-cirinya orang mukmin itu gimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang pertama, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan kalau sholat dia khusyuk dengan sholatnya. Maka tidak ada orang mukmin kok tidak sholat tuh nggak ada. Ya, aku Islam ning ora salat, ora enak kuwi dudu mukmin. Kan gitu. Sholat kan cuma syariat. Karepe piye ra mudeng aku kok cuma kok syariat. Ya. Senajan aku nggak sholat tapi yang penting kan hatiku baik loh, kanjel kita ya. Nggak ada orang baik kok tidak sholat itu ya. Ya, jadi perlu diketahui ketika Nabi dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Ketika ditanya kepada istrinya, apa toh keagungan akhlak Rasulullah, istrinya Aisyah mengatakan Al-Quran. Ya, itulah yang diamalkan Nabi, yaitu Al-Quran. Dan
keagungan Nabi yang lain apa? Nabi itu paling senang mengerjakan sholat. Jadi orang yang dilem Allah itu Nabi Muhammad SAW karena perilakunya sesuai Al-Quran dan paling senang kalau mengerjakan sholat. Jadi krungu sholat itu senang banget. Lah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah kita. Maksudnya gimana Pak? Dadi wong sing paling seneng nek sholat gitu loh. Ya. Mangan enak seneng, dolan seneng, piknik seneng, duit seneng, ya, wong ayu seneng, ning paling seneng sholat. Ah, itu mukmin. Apa kita sudah bisa begitu? Ya. Sehingga sampai-sampai Nabi Muhammad SAW kalau menyuruh Bilal adzan, Rasulullah tidak bilang, ya Bilal adzan orang ngono, kuwi lak wong saiki, ya. Wis manjing lho, adzan ndak gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya Bilal, bahagiakan hatiku dengan suara adzanmu. Ya. Kenapa Rasulullah bilang begitu? Bisa jadi karena memang suara adzannya Bilal itu merdu, bisa juga karena begitu mendengar adzan, inilah saatnya saya bersenang-senang. Apa? Sholat. Tidak ada saat yang paling menyenangkan kecuali ketika sedang sholat. Seneng sholat itu kan jarang saiki. Ya, pernah Nabi Muhammad SAW itu manggil Bilal, Bilal sini kamu dalam. Aku kok krungu suara serandalmu wis tekan surga. Apa rahasiamu? Oh ya, wonge jek ning donya sendale wis tekan swarga. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, kebiasaan saya kalau saya itu habis wudhu, saya sholat semampu saya. Sampai saya itu capek baru saya berhenti. Jadi rupa-rupanya Bilal itu serandale mlebu swarga itu karena seneng sholat. Pokoknya Bilal itu kalau kentut wudhu, habis wudhu sholat 2 rakaat kok jek penak, 2 rakaat kok jek penak, 2 rakaat kok jek penak, 2 rakaat, pokoknya sak keselku gitu. Ini Bilal. Maka kita ini kalau senang sholat kan gitu ya. Ada orang itu, wah aku mau bengi arep turu ora iso. Salat wae. Sholat apa? Sholat lail, sholat malam. Mumpung habis sisa. Sholat lagi. Pokoknya senengane sholat. Nah ini. Dan sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Menimbulkan ketenangan di dalam hati. Khusy itu artinya tentrem. Maka pikiran, ya, kesibukan badan itu hanya kepada sholatnya. Itulah yang sholat menimbulkan khusyuk. Karena kadang-kadang ya ini angel tuh ya, badannya sibuk sholat tapi pikirannya sibuk dolan, kan gitu ya. Awake sholat pikirannya melaku. Wah sik kae urung tak tagih sesuk, wah lali kae. Padahal sesuk tanggal 6 ya Pak. Wah kan gitu ya, kelingan macam-macam tuh. Ya kan itu. Jadi ini supaya khusyuk itu ya jiwa raganya sholat. Orang yang khusyuk itu orang yang rukuk sujud menghinakan dirinya kepada Allah karena takut kepada Allah. Sehingga orang yang khusyuk ini dampaknya apa? Tanha anil fasya wal munkar. Mencegah daripada sholat itu adalah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka alladzina hum fi sholatihim khasyi'un.
Orang yang dengan sholatnya bisa khusyuk. Taunya khusyuk gimana? Dia tidak keji, tidak mungkar. Nah, itu. Jadi jangan salah. Kalau orang sekarang kan khusyuk itu kan dilihat dari ya fisiknya itu. Allahu Akbar. Gitu ya. Katanya khusyuk. Nek barang metu nyolong serandal lah cilaka ta Mas. Ah ini ya. Ya. Betul enggak? Ada. Ya. Salatnya khusyuk gitu. Keluar itu ada sepatu tuh dijikok dilebokke jaket. Wah, jaketnya dikeloni wah, ora ngerti jaketnya isine sepatu. Ya padahal mau salatnya khusyuk lah. Khusyuknya dilihat dari gerak-gerik, tidak. Ya, khusyuk itu sikap batin kita. Walaupun memang secara fisik orang yang khusyuk itu ya orang noleh kene kan begitu ya. Khusyuk itu ya konsentrasi dan pandangannya menuju ke tempat sujud. Memang begitu secara fisik, tapi itu bukan sebagai tanda 100% dia itu khusyuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita ini kan kepingin sejahtera dunia dan akhirat, betul enggak? Apa yang menjadi idaman dan keinginan kita bahagia dunia akhirat ini, kata Allah, mintalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasih apa yang kamu idam-idamkan itu. Caranya gimana Pak? Caranya sabar, dan sarananya adalah sholat. Sabar dan sholat. Umar bin Khattab mengatakan, sabar itu bukan hanya sekedar sabar di dalam susah dan derita. Sabar yang lebih bagus adalah sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, dan sholat itu alatnya. Jadi Allah akan kasih apa yang kita inginkan. Allah akan beri apa yang menjadi harapan kita, sejahtera di dunia, masuk surga, penghuni Jannatul Adn, kalau kamu itu bisa sabar dan sholat. Itu sama dengan waktu saya masih SMP, depan rumah saya itu punya pohon mangga. Saya bilang, Pak Bey, kula nyuwun peleme angsal. Yo, jika dhewe kae lho gentere. Nah, ini berarti dikasih tapi pakai syarat. Jika dewe itu syarat. Kayak lo gentere, berarti kita harus nyenggek dewe. Kalau saya bilang, Pak Bey, podo-podo ngei mbok dijikokke sisan, mungkin sok dikamplengi saya gitu ya. Wis dikei kan malah kan jikokke sisan ya. Jadi kalau gitu Allah bilang, kamu minta sama aku. Karena yang bisa kasih kamu cuma aku gitu. Tapi syaratnya dua. Apa? Sabar, sholat. Berakit-rakit ke hulu itu sabar. Ya. Jadi ada proses. Kalau pengen hebat itu pakai proses, pakai belajar itu proses. Try and error itu sabar. Thomas Edison yang bikin lampu ya, betul ya. Itu katanya melakukan percobaan sampai 1036 kali. Itu sabar. Maka dia bilang, saya kalau tidak salah 1035 kali, saya tidak pernah bisa menemukan lampu begitu. Jadi ojo putus asa, ojo mutung gitu. Apalagi di dalam meraih kenikmatan dunia akhirat, dan alatnya adalah sholat. Sholat. Wa innaha lakabiratun illa al khashiin.
Sungguh untuk bisa jadi orang yang sabar dan sekaligus sholat itu nggak bisa kalau tidak orang khusyuk gitu. Maka orang yang khusyuk itu mesti sabar. Wong sing khusyuk kuwi mesti sholat kan gitu. Nah, kamu bisa sabar, bisa sholat kalau kamu khusyuk. Khusyuk itu apa? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 46. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin akan perjumpaan dirinya dengan Tuhannya Allah dan kepadanya lah dia akan kembali. Jadi keyakinan yang mantap. Jangan sampai ada orang bilang sobat kita akan kembali kepada Allah, terus dia bilang lah pokoknya tau rono. Alah kadang-kadang koyo-koyo wae. Nah ini namanya tidak khusyuk. Orang yang khusyuk itu yakin. Maka kenapa dia tidak maksiat? Kenapa dia beramal soleh? Karena yakin. Sehingga karena keyakinannya itulah saya yakin akan ketemu Allah, saya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu orang yang khusyuk tidak berani maksiat, dan dia akan sibuk dengan taat karena dia percaya siapa yang meraih ridha Allah dia akan mendapat pahala di sisinya, dan siapa yang mendapatkan ridhonya pasti termasuk orang ahli surga, jannatul adn yang dijanjikannya. Itu yakin, itulah khusyuk. Nah Allah katakan nanti ada yang khusyuk, ada yang tidak. Yang khusyuk siapa? Yang mukmin. Yang mukmin. Maka qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman, beruntunglah yang mukmin. Kalau Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, berarti tersirat di situ ada yang tidak beruntung. Betul kan? Siapa yang tidak beruntung? Yang tidak mukmin. Kalau ditanya banyak yang beruntung apa banyak yang buntung? Ya, banyak yang buntung. Ya. Padahal kalau orang itu mau masuk surga ya mau sholat wah, atine tentrem, tidak stres ya. Ayam itu alladzina hum fi sholatihim khasyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa? Yang kedua, setelah dia itu sholatnya khusyuk, dia menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Semua perkataan, semua perbuatan yang tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah itu ditinggalkan. Nah, sekarang kan banyak itu ya. Just pikir dhewe lah ya. Iki kok kira-kira kok orang manfaati gitu ya. Hanya buang-buang waktu, tinggalkan. Maka orang mukmin itu efektif, efisien dengan hidupnya. Bapak Ibu, nanti orang kalau sudah meninggal dia tahu bahwa hidup ini mahal harganya. Maka orang yang sudah mati itu pengen dihidupkan barang sesaat. Untuk apa? La'ali a'mal sholihan fima taraktu kalla. Saya ingin jadi orang soleh karena dulu saya termasuk yang lupa. Wong sing soleh itu piye to? Orang yang hidupnya disesuaikan dengan tuntunan Allah itu soleh. Nah, banyak orang itu urip ning donya disia-siakan gara-gara pandemi, malah pengen bunuh diri. Itu ya ada ya. Terus nek ngene carane aku tak mati wae. Wong sing mati pengen urip kok sing urip pengen mati. Ya kan gitu ya. Aku pengen mati, jangan, mahal hidup ini. Mahal. Mahal pakai banget.
Betul ya? Jadi supaya dimanfaatkan untuk apa? Untuk mentaati Allah, untuk menambah iman kita. Maka kita kalau bangun tidur kan alhamdulillah. Betul enggak? Allati ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah, alhamdulillah saya masih dikasih hidup. Setelah saya mati, nanti saya akan kembali kepada Allah. Jadi perjalanan panjang itu adalah wa ilaihin nusyur. Dan itu ditentukan daripada bagaimana kita hidup di dunia ini. Maka jangan disia-siakan. Kalau ada orang hidup tapi tidak menjadikan dia taat pada Allah, tidak menjadi lebih dekat pada Allah, itu sia-sia. Ada yang bilang, Pak, walaupun orang itu pagi, siang, sore, malam kerja terus, golek terus dite yo akeh tenan, miliaran bahkan triliunan, tapi itu tidak menjadikan dia ingat kepada Allah, tidak menjadikan dia dekat kepada Allah. Apakah itu juga termasuk yang sia-sia, buang-buang waktu? Iya, ya, itu sia-sia. Karena kita hidup bukan untuk cari makan, tapi makan itu untuk hidup. Tapi kalau hidup hanya untuk cari makan, apa bedanya kita sama sapi? Apa bedanya kita dengan kambing? Kan begitu. Bukan hidup untuk makan atau cari makan, tapi makan untuk hidup. Setelah kita hidup untuk ibadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka oleh karena itu orang mukmin walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Semua ucapan, perkataan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak mengantarkan kita dekat kepada Allah, itu dihindari. Nah gitu. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan ciri orang mukmin yang selanjutnya, kalau dia punya harta sudah sampai nisab, dia keluarkan zakatnya. Nisabnya itu 85 gram emas murni. Setelah 1 tahun, jadi Bapak Ibu kerja 1 tahun, duitnya kok turah 85 juta lebih misalnya ya. Misalnya 1 gram 1 juta misalnya. 1 gram emas murni 1 juta. Kalau kali 85 kan 85 juta. Kalau duitnya lebih dari itu berarti wajib zakat. Wajib itu kalau tidak dikerjain dosa. Tapi kalau tidak punya uang sebanyak itu, saya punya uang tapi cuma 38 juta Pak, belum wajib zakat. Artinya kalau tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa, begitu. Karena tidak wajib. Tapi kalau sudah sampai nisab harus dikeluarkan. Nah, nisabnya itu setelah 1 tahun. Ya. Misalnya ini ada orang kerja, gajinya dia itu 10 juta. Kalau 1 tahun kan 120 juta Pak. Sudah wajib zakat belum? Belum. Kenapa? 10 juta itu kan gajinya. Tapi dimakan untuk hidupnya misalnya 6 juta. Masih 4 juta. 1 tahun kan kali 12 berapa itu? 48. Belum wajib zakat. Belum wajib zakat. Setelah dia bekerja 2 tahun, dia punya uang 90 juta. Nah ini harus dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Jadi zakat itu tidak gaji kotor, tidak ya, tapi uang yang dimiliki setelah 1 tahun. Itu kalau gaji. Kalau bakulan ya setelah bisnis 1 tahun dihitung asetnya itu.
Nah, kalau sudah dikeluarkan zakatnya, misalnya saya punya uang kok 1 miliar, saya keluarkan zakat saya 25 juta, betul ya? Setelah itu saya beli rumah di sini seharga 800 juta misalnya. Apakah rumah ini dizakati lagi? Tidak, karena sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau omah iki dinyang wong nek sing ngenyang 900 tak culke ya itu dizakati. Iki berarti dudu rumah tinggal ning bakulan itu ya toh. Nek payu didol, nek ora payu dienggo dhewe itu dizakati. Termasuk mobil. Kalau mobil itu direntalkan itu dizakati. Kalau tidak direntalkan sudah tidak gitu. Setelah dikeluarkan zakatnya. Lantas setelah itu apa? Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang yang menjaga kemaluannya, artinya dia tidak melakukan hubungan seks illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim, kecuali dia lakukan itu kepada istrinya atau budak yang dimilikinya. Jadi budak itu boleh disetubui, tapi karena ini sudah nggak ada budak, jadi wis rasa cita-cita untuk budak gitu aja ya. Jadi hanya istrimu. Selain itu dosa. Ya, nek ora bojone ra entuk, gitu. Ya. Istrinya 2 boleh. Ya kan itu ya. Kalau istrinya 2 boleh, ya. Baik. Terus walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau dia diberi amanat atau dia itu janji dipenuhi. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan salatnya dia jaga. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Itulah orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan dia akan kekal di dalamnya. Nah, itulah kaum muslimin rahimakumullah, ciri-ciri orang mukmin yang saya sampaikan sebagai pengertian pada kita bersama. Mari kita wujudkan nama masjid kita Al-Mu'min ini dengan perilaku. Bagaimana kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin, yang mana dengan ciri-ciri yang kita sampaikan tadi, ya insya Allah minimal sholatnya khusyuk, ya kemudian dia menghindarkan diri perkataan perbuatan yang sia-sia, yang tidak menjadikan kita taat pada Allah tapi malah menjauhkan kepada Allah. Kemudian dikeluarkanlah zakatnya, kemudian tidak melakukan perzinaan dalam kehidupannya, kemudian menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya, dan menepati janji kalau dia berjanji. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang sukses, diberi oleh Allah aflahal, yaitu apa? Jannah yang firdaus hum fiha khalidun. Kita akan abadi di dalamnya. Mudah-mudahan ini barokah, bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.